Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini 20 Desember 2024 kita kembali lagi dalam acara Ngobris Ngobrol Riset dengan saya selaku pembawa acara hari ini Ulfi Saida Taisi. Kali ini Ngobris kita akan ditemani oleh Ibu Ari Oktaviani SEMSC dari Prodi Manajemen S1 Unjaya. Selamat pagi Bu Okta, apa kabar? Selamat pagi Bu Ulfi. Alhamdulillah kabarnya baik sehat. Bu Ulfi juga Iya, sehat baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Bu udah bersedia dan berpartisipasi dalam acara Ngobris pada akhir tahun 2024 ini ya, di penghujung acara LPPM ini ya. Rencana kita pagi ini akan ngobrol riset terkait penelitiannya Bu Okta dari penelitian internal atau eksternal ya Bu ini. Eh, Lebih kepada metode sih Bu sebenarnya. Tapi nanti Oh, juga saya bahas terkait dengan yang penelitian eksternal. Karena oh saya baik juga ini. menggunakan metode ini ya. Oh baik ini jadi adalah metode yang salah satu yang digunakan di penelitian eksternal ya Bu ya. Iya, Oh baik. Eh Baik Bu, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama kita menyimak materi yang akan dibawakan oleh Bu Okta hari ini untuk ngobris kita dengan judul menggunakan metode ZMET, Zeltman Metaphor Elicitation Teknik ya, untuk analisis kualitatif. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. baik. Terima kasih Bu Ulfi. Sebelumnya mungkin yang terhormat Bu Tri Sunarsi, nggih, sebagai Ketua LPPM, Bu Ulfi juga sebagai moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing sedikit mengenai metode ZIMET gitu nggih, Bapak Ibu. eh Sebelumnya mungkin Bapak Ibu eh ini boleh interaktif atau tidak nggih, Bu Ulfi? Boleh kita santai, Oh, Bu. oke. Iya. Siap-siap. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ZIMET begitu. Oh, saya belum, Bu. Oh, belum ya, baru-baru. Sama belum. Oke. Oh, Tapi iya. oke, ini kan interaktif ya, Bu. Berarti kan sifatnya feedback juga. Nah, Bu Ulfi mungkin kalau di teknik apa di FTTI begitu ya, di bagian teknik itu apakah basicnya juga kuanti begitu, Bu? Kita lebih ke kuali ya, Kuan. kita lebih Oh, ke kuali. analisis. Ya, ke analisis. Kuanti itu mungkin dihitungan aja kali ya yang membutuhkan metode-metode kayak gitu juga. Kita juga Oke. dua-duanya, tapi metode kita tidak seperti itu. Tidak seperti yang baru dengar kali ini aja sih, Bu. Oke, ya siap, Bu. Iya, kalau kami itu di manajemen itu sebenarnya kebanyakan kuanting ya, Bu. Kuanti karena mungkin behavioral, tapi eh, kuali itu juga kadang gitu, tapi masih sedikit gitu. Makanya mungkin kali ini, pada kesempatan kali ini saya pengen sharing ke ibu-ibu mungkin bapak-bapak untuk sharing mengenai kualitatif begitu. Di aspek mungkin manajemen, tapi sebenarnya pendekatan ini juga bisa digunakan untuk aspek-aspek lain begitu. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Monggo, Bu. Oke, baik. Nah, kita sebutnya metode, bentar. Kita sebutnya ZMAT atau Zaltmat Metaphor Elicitation Technique. Nah, seperti apa ini metode ini begitu? Karena kan kalau misalnya kuanti, kami kan dalam riset marketing begitu, kuanti itu mungkin basicnya dikuantitatifkan ke dalam skala Likert dan juga menjadi sebuah angka-angka begitu, Bu. Nah, dengan metode ZMAT ini sebenarnya kami itu menganalisis gambar. Jadi ZMAT itu berasal dari Zeltman Metaphor Elicitation Technique itu adalah teknik eh apa analisis secara meta gitu dari suatu konstruk begitu dan yang dikembangkan oleh Zeltman. Nah, apa itu ZMAT? Nah, ini tadi. Nah, ini adalah teknik kualitatif yang mana dia menggali pemahaman mendalam begitu terhadap
mungkin bisa juga persepsi seseorang gitu terhadap suatu konstruk yang atau tema riset yang dibicarakan begitu. Nah, ini mungkin sedikit pengenalan dulu mengenai ZMath. Ini dikembangkan oleh Profesor Zaltman, makanya sebentar ini kok hitam tidak nggih Bu? Di tengah biasanya suka hitam. Nah, Tidak, oh merah, enggak. merah. Oh Ya, nggih, nggih. titiknya merah. Oh ya. Nah, ini dikembangkan oleh Profesor Zaltman, Gerald Zaltman pada tahun 1990. Ini merupakan penemuan beliau yang sudah dipatenkan dan ya ini beliau. Nah, beliau berpedoman bahwa 95% of truth itu emotion and learning itu terjadi pada alam bawah sadar begitu. Sehingga ketika kita menggunakan kuantitatif, hal ini itu tidak bisa terakomodir. Nah, dengan menggunakan kualitatif atau pendekatan ZMath ini, sesuatu yang mungkin tidak bisa terungkap dengan kuantitatif itu bisa terungkap dengan kualitatif dan dengan pendekatan ini. Karena pendekatan ZMath ini kita menganalisis gambar, di mana gambar ini nanti bisa menunjukkan apa ya namanya alam bawah sadar atau pemikiran seseorang itu terhadap sesuatu. Nah, ketika mungkin kita wawancara begitu Bu, ketika kita wawancara itu terkadang mungkin responden itu menjadi mungkin berbohong atau kadang suka ter, suka apa ya namanya berbohong atau tidak sesuai Dada dengan gitu ya. nggih, tidak atau mungkin eh, lebih kepada apa ya ragu mungkin atau segan gitu dengan pewawancaranya atau mungkin menjadi sesuatu yang seperti apa ya tidak bisa diungkapkan gitu hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dengan wawancara langsung dengan kita menganalisis gambar itu kita bisa menganalisis alam bawah sadar mereka gitu. eh, Awal mula ZMath seperti itu. Mungkin kita lihat video sedikit, Bapak Ibu, terkait dengan ZMath atau awal mula ZMath, sehingga hal ini bisa dimanfaatkan untuk riset-riset yang basicnya mungkin kita eksploratoris ya, pengen menggali sesuatu gitu. Bentar. Izin Bu, apakah videonya terdengar Bu? Untuk dengan suaranya, Bu Ulfi? Belum ada suara tuh videonya Oh ya, berhenti juga, Bu. ya sebentar nggih. Saya coba share screen dengan share sound. They think Jika about your sekarang Bu, brand, your new product. Ya, Bu, sudah. sampun nggih. How many times have you kalau asked a consumer what they think about your brand? Pripun Bu? Halo? sudah Gimana Bu? bisa, Bu. Oh Bisa, nggih. bisa. Siap-siap. Brand, your new product, your packaging. They say they like it. They say they want it. They say they'd buy it. And when the product is launched, it fails. In 1990, Jerry Zaltman travelled to Nepal. He handed cameras to the locals and asked them to document their lives through images to share them with strangers. When he looked at the pictures, he noticed that in all of them, the feet were left out. When asked, they realised and expressed that bare feet and old shoes are a symbol of poverty, something they subconsciously wanted to hide. Images hide a meaning that words cannot convey. The mind reveals its hidden emotional intentions through a complex, colourful language of images framed by deep metaphors. We don't want to peep through just one window. We want to get inside, to understand the hidden meanings that make consumers tick. Only by going deeply can we obtain insights that determine real consumer behaviour and thinking patterns. ZMath was developed by Jerry Zaltman to tap into the powerful symbolic language of the mind. Consumers are given a homework that causes them to engage in a conscious and unconscious manner with the issue. They are asked to express their thoughts and feelings through images, which they cut out and bring to the interview. Participants are then interviewed by a ZMath certified and highly trained specialist. During the in-depth ZMath interview, we listen for visual and sensory metaphors and ladder for different levels of meaning. The participant then creates a digital collage with the help of a specialist.
The transcript is read and analysed at least 4 times, looking for surface and deep metaphors and archetypes that give an invaluable insight into the consumer's subconscious minds and true behaviours. ZMET offers you a look into what really matters to your consumer. We provide our clients with deep, accurate and actionable insights that bridge the gap between what consumers say and what they really mean. Give us a call and find out for yourself why companies trust us time and again whenever deep understanding of their market is a must. Oke, begitu Bapak Ibu. Secara apa ya namanya awal mula ZMET sehingga ZMET ini mungkin Bapak Ibu yang pengen meneliti terkait dengan hal-hal yang tidak bisa terakomodir dengan penelitian kuanti itu bisa menggunakan pendekatan ini atau mungkin ketika wawancara itu dirasa kurang efektif begitu ya tidak bisa mengungkap alam bawah sadarnya bisa juga menggunakan metode ini gitu Bapak Ibu. Mohon izin Bu Ulfi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Soalnya agak sedikit bising di sini. Terdengar jelas, Bu. Oke, Dilanjut siap-siap. saja. Oke. Nah, nggih, begitu secara umum keunggulannya kita bisa mengungkap aspek emosional yang partisipan yang kita wawancara begitu nggih. Kemudian juga kita bisa mengungkap makna terselubungnya dengan analisis gambar yang kita gunakan. Kemudian sebenarnya ZMET ini tidak hanya digunakan untuk aspek manajemen aja, tapi untuk aspek-aspek yang lain mungkin Bapak Ibu ketika aspek kesehatan juga bisa mungkin ketika kita pengen melihat apa ya namanya persepsi terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan atau mungkin psikologi dari konsumen mungkin ya psikologi dengan pasien dan sebagainya begitu mungkin. Nah, ini misalnya contohnya ketika kita meneliti di aspek manajemen, itu misalnya kita pengen meneliti terkait dengan persepsi merek begitu. Nah, sedangkan kan kalau persepsi itu kalau dalam kuanti itu kan basicnya kaku sekali begitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan ini, kita bisa memandang atau bisa mengetahui alam bawah sadar terkait dengan merek itu ini lebih lebih kaya lagi begitu karena kita mengungkap dengan bagaimana ya cara berpikir mereka begitu. Nah, nanti saya akan coba jelaskan terkait dengan tahapan-tahapannya begitu. Nah, mungkin kalau dari psikologi itu juga ya, kita bisa mengungkap bagaimana eh, lebih dalam mungkin tentang pengalaman hidup atau trauma seseorang begitu. Jika dalam aspek psikologi, aspek sosial, yang lainnya persepsi masyarakat terkait dengan mungkin dampak-dampak dan sebagainya gitu bisa juga atau dari segi kesehatan itu juga bisa kita mengidentifikasi atau contohnya kita melihat perasaan masyarakat atau perasaan pasien terkait dengan mungkin metode tertentu atau mungkin pelayanan tertentu dan sebagainya begitu. Jadi ini akan lebih lebih luas sebenarnya. Nah, kemudian ketika kita sudah tahu keunggulannya, ZMET itu seperti apa, kita perlu tahu juga Bapak Ibu terkait dengan bagaimana ZMET itu bekerja. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai ZMET, kita ada 3 tahapan juga ya. Kita bagi menjadi 3 segmen lah sebelum wawancara, ketika wawancara, dan juga setelah wawancara. Nah, jadi ada hal-hal ketika sebelum wawancara itu kita harus persiapkan Bapak Ibu. Jadi sebelum wawancara, kita harus persiapkan terkait dengan pastinya ya Bapak Ibu kredibilitas responden atau partisipan begitu ya. Kalau kualitatif karena kita memang basicnya itu mengambil sampel yang apa ya namanya representatif begitu ya. Jadi pastikan bahwa sampel yang kita gunakan itu juga tepat gitu. Maksudnya sesuai atau menggambarkan apa yang akan kita teliti begitu. Nah, kemudian pastinya kita harus kolek terkait dengan gambar-gambar tersebut Bapak Ibu yang akan kita wawancara tersebut kita harus kumpulkan terlebih dahulu gambar-gambarnya. Ada sekitar mungkin Bapak Ibu bisa mengumpulkan sekitar 8 sampai 12 gambar gitu. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahapan wawancara. Nah, tahapan wawancaranya sendiri
dengan gambar itu ada 10 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan storytelling, yang kedua miss issue and image, ketiga sorting task, keempat construct elicitation, 5 most representative image, 6 opposite image, 7 sensory image, 8 the mental map, dan juga 9 summary image, dan 10 itu adalah the five needs. Nah, masing-masingnya nanti akan kita coba bahas satu persatu, begitu. Oke. Nah, kemudian apa yang kita hasilkan ketika setelah wawancara, kita menganalisis gambar, yang kita hasilkan adalah mental maps atau apa ya istilahnya peta mental atau peta konsensus begitu. Peta mental atau peta berpikir seseorang terhadap suatu fenomena yang kita teliti Bapak Ibu. Begitu. Itu adalah hasilnya seperti ini. Nah, ini tadi tahapannya, misalnya kita menggunakan apa ya? Misalnya kita menggunakan ini topik kebetulan topik yang saya ambil juga untuk penelitian eksternal PDP. Ini adopsi artificial intelligence pada kreator digital. Jadi karena Zimet ini basicnya eksploratoris ya, jadi kita ingin menggali eh, atau kita basic pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana. Jadi dengan Zimet ini lebih efektif. Jadi kita ingin menggali bagaimana artificial intelligence ini bisa diadopsi oleh kreator digital gitu. Nah, ini juga sebenarnya bermanfaat untuk mungkin konstruk-konstruk atau topik-topik riset yang belum banyak gitu, yang belum punya instrumen untuk penelitian kuantitatif ini akan memudahkan kita juga begitu. Nah, ini contohnya adalah kita pengen menggali adopsi ini. Kenapa seseorang kreator digital itu mampu mengadopsi teknologi ini, artificial intelligence gitu. Nah, pertama yang saya wawancara itu adalah yang pertama adalah saya menggunakan teknik storytelling. Langkah pertama saya menggunakan storytelling. Nah, teknik ini itu bagaimana? Teknik ini itu adalah partisipan itu diminta untuk mendeskripsikan atau menceritakan maksud dari masing-masing gambar yang sebelumnya telah dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi nanti ada 8 sampai 12 gambar yang dikumpulkan. Nah, mereka diminta satu persatu untuk menjelaskan kenapa mereka memilih gambar ini gitu untuk topik yang yang diangkat. Nah, sebelum memilih gambar, Bapak Ibu tadi kita juga harus ini apa namanya sudah sampaikan juga topik atau tema besar yang kita ingin teliti kepada partisipan sehingga mereka memilih gambarnya juga tepat pastinya, nggih. Jadi eh, ini temanya adalah mengapa mereka bisa mengadopsi AI pada bisnis-bisnis mereka, yaitu bisnis kreator digital begitu. Jadi partisipan pertama itu mengatakan dia apa ya namanya? Dia mengadopsi AI itu dengan gambar ini, gambar anak panah. Oh, ternyata dia mengatakan, saya tanyakan kenapa dia mengambil anak panah gitu kan? Karena hal ini adalah karena AI itu sifatnya akurat sehingga dia mengadopsi AI begitu. Sifatnya akurat, kemudian cepat, kemudian efisien, cerdas dan sebagainya, malas, manipulasi, murah dan sebagainya dan juga AI ini dianggap sebagai sebuah teman karena apa ya namanya? Karena AI ini membantu mereka begitu istilahnya, membantu. Mereka juga mengatakan kenapa dia menggunakan AI karena hal ini dengan gambar ini. Oh, karena dia malas gitu ya. Karena dia malas dengan AI ini menjadi lebih cepat gitu dalam dia menggambar karena dia tinggal masukkan keyword langsung keluar gambar digitalnya begitu. Nah, ini partisipan kedua dan sebagainya. Mungkin pada tahapan ini adalah storytelling. Jadi tahapan ini menceritakan gambar-gambar yang mereka pilih, begitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu adalah tahapannya miss image atau istilahnya kita konfirmasi lagi apakah ada gambar yang belum merepresentasikan atau belum apa ya namanya belum disampaikan atau masih ada yang unek-unek dan sebagainya. Hal ini untuk mengkonfirmasi bahwa atau memastikan ya mungkin tidak ada jawaban yang tertinggal begitu Bapak Ibu. Nah, pada topik tadi mengenai AI, itu beberapa partisipan itu yang diwawancara ternyata tidak ada gambar yang belum ditemukan begitu. Nah, kemudian tahapan ketiga kita menggunakan sorting task. Sorting task itu adalah ini partisipan itu diminta mengelompokkan gambar yang mereka anggap serupa Bapak Ibu. Karena tadi kan hampir mirip ya terkait dengan ini tadi akurat, cepat dan juga apa ya
teka-teki dan sebagainya, terus kemudian pintar gitu. Nah, mereka karena hampir mirip-mirip itu kita kita minta untuk kelompokkan. Jadi mana gambar yang kira-kira mirip itu dijadikan satu kelompok satu atau satu nama gambar begitu. Nah, ini adalah hasilnya sorting task. Nah, kemudian yang langkah keempat itu adalah construct elicitation, yaitu peneliti itu kita melakukan proses laddering. Laddering itu kalau disebut dalam wawancara itu adalah proses yang kita menggali itu, menggali lebih dalam atau memastikan bahwa hal ini itu seperti apa sih begitu. Nah, konstruk ini itu kita menghasilkan beberapa atribut ya. Mungkin atribut, kemudian nilai-nilai mereka terkait dengan cerdas itu ada, kemudian ada biaya efektif, efisien itu nilai-nilainya yang kita dapatkan nilai ekonomi. Oh, jadi mungkin orang-orang tersebut itu lebih kepada efektivitas ekonomi begitu. Malas juga. Nah, mereka juga kita masuk ke dalam nilai-nilai waktu dan sebagainya, teman, perdamaian begitu. Pada dasarnya proses ini konstruk elicitation itu adalah kita laddering atau kita menggali lebih dalam konstruk yang kita ingin peroleh begitu pada tahapan ini. Kemudian tahapan kelima itu adalah the most representative picture. Nah, jadi kita tanyakan kepada partisipannya itu apa namanya dari 10 atau 12 gambar tadi, manakah gambar yang paling merepresentasikan adopsi AI begitu atau merepresentasikan tema yang diteliti begitu. Nah, dia bilang bahwa gambar yang paling merepresentasikan adalah sahabat. Ada juga responden yang mengatakan helpful atau menolong. Ada juga yang mengatakan lebih mudah begitu. Nah, kemudian itu langkah kelima. Langkah keenamnya adalah the opposite image. Jadi kita juga harus tanyakan mana gambar yang tidak merepresentasikan atau berkebalikan. Mana gambar yang paling tidak begitu. Nah, ini ada yang memberikan gambar manipulatif dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang tahapan ketujuh kita adalah sensory image. Nah, sensory image ini Bapak Ibu kita apa ya mengaitkan gambar-gambar mereka itu pada panca indera kita. Misalnya gambar yang pertama tadi kita kaitkan dengan penglihatan, panca indera penglihatan. Gambar tadi atau topik ini kira-kira kalau dilihat dari segi penglihatan itu kira-kira warnanya apa? Apakah putih, biru, hijau, hitam, abu-abu, atau netral, dan sebagainya. Nah, beberapa responden itu, karena ini ada banyak responden ya, ini sudah rangkuman bahwa dari beberapa responden, mereka itu mengatakan seperti ini, terkait dengan adopsi AI, ada yang mengatakan abu-abu, ada yang mengatakan warna cerah, dan sebagainya, begitu. Nah, kemudian terkait dengan panca indera itu kita menanyakan terkait dengan 4 panca indera ya, Bapak Ibu, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga perasa. Nah, dari segi pendengaran kita tanyakan terkait adopsi AI ini dari segi pendengarannya itu bagaimana gitu. Oh, beberapa responden itu mengatakan ada yang berisik, ada yang samar-samar, ada juga yang merdu, suara jangkrik dan sebagainya begitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian terkait dengan penciuman. Penciuman ini juga eh, seperti apa baunya gitu. Kemudian terkait dengan perasa ini bagaimana rasanya? Apakah manis, asin, pahit, atau apa begitu? Kemudian penciuman tadi wangi, busuk, ataukah bagaimana begitu kan? Per orang itu berbeda-beda. Nah, itu yang adalah yang uniknya seperti itu. Ketika kita pengen mengeksplorasi. Nah, itu terkait dengan sensory image. Kemudian tahapan ke-8, kita menyusun mental map atau peta mental gitu Bapak Ibu. Jadi kita ini tahapannya adalah menuliskan konstruk-konstruk yang mungkin muncul selama proses wawancara. Jadi kita tuliskan konstruk-konstruk atau model mental mereka ya. Bagaimana mereka itu berperilaku sebenarnya. Oh, ternyata responden pertama itu memiliki nilai-nilai terkait dengan nilai ekonomi, nilai pengembangan, nilai orisinalitas, nilai pencapaian. Kemudian dia memiliki keyakinan bahwa AI ini dapat mendorong kesuksesan bisnis. AI ini lebih banyak apa ya, lebih hanya sekedar membantu juga. AI ini juga cukup beresiko. Dia memiliki persepsi-persepsi seperti itu sehingga dia bisa berperilaku berperilaku menggunakan AI dan ini bisa dia mengadopsi seperti itu. Proses mentalnya seperti itu. Nah, summary image ini sebenarnya juga hampir mirip ya
Dengan yang ke-8 prosesnya kita mengumpulkan dan kita juga apa ya namanya istilahnya mereka itu diminta untuk menghubungkan begitu. Mengumpulkan gambar-gambarnya, mereka hubungkan gitu. Oh, ternyata dari segi perasaan dia dan juga kecerdasan sehingga terjadinya penghematan dan sebagainya begitu. Nah, yang ke-10 ini adalah Bapak Ibu, yaitu adalah konsensus maps. Jadi kita meringkas dari mungkin sekitar 20 partisipan atau 25 partisipan ya, karena kalau kualitatif itu kan basicnya validitasnya adalah ketika kita sudah tidak memiliki apa informasi baru begitu nggih. Jadi untuk minimum jumlah respondennya itu kan memang apa ya, tentatif begitu nggih, tergantung dengan tadi untuk validitasnya. Jadi mungkin ada sekitar 10, 15, atau 20 partisipan kita kumpulkan mental maps-nya seperti apa dari konsensus maps tadi. Nah, kita kumpulkan seperti ini hasilnya. Begitu terkait adopsi AI. Oh, ternyata dari pengumpulan 25 partisipan itu ternyata adopsi AI itu bisa terjadi karena alasan pragmatisme, yaitu apa ya namanya istilahnya dia pengen cepat gitu, pengen enak gitu, alasan pragmatis ya udah ini mudah gitu. Kemudian hal dari segi pragmatis itu menghasilkan sebuah produktivitas dia itu juga menjadi meningkat dan manfaatnya juga meningkat dan ini harus Bapak Ibu harus diimbangi pastinya dengan integritas dan juga aksesibilitas atau keaksesan dia terhadap teknologi atau kemampuan dia menggunakan teknologi pastinya Bapak Ibu. Ini akan menghasilkan manfaat. Nah, di mana manfaat pada penggunaan teknologi dan juga produktivitas ini bisa menghasilkan nilai ekonomi pada bisnis, ini baru dia bisa dikatakan mengadopsi, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga menghasilkan ada beberapa faktor-faktor pendorong yang bisa mendorong untuk adopsi AI, salah satunya adalah kolaborasi, sinergitas human capital, assessment, pelatihan dan pendampingan digital, dan juga inkubator center. Begitu. Nah, pada dasarnya seperti itu untuk metode ZIMET, 10 tahapan ZIMET, dan juga mungkin pengenalan bagi Bapak Ibu yang mungkin nantinya akan menggunakan teknik kualitatif. Begitu, eh, Bu Ulfi, terima kasih Baik, atas kesempatannya. baik. Terima kasih Bu Okta. Mungkin eh, dari apa yang disampaikan Bu Okta terkait metode ZIMET tadi ya, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk Bu Okta? Baik, Bu Okta, sembari menunggu ya. Eh, Bu, tadi kan kalau ZIMET itu kan harus kita responden kita menggambar ya. Responden kita kan Nggak, menggambar ya. nggak menggambar, Bu. Dia memilih gambar. Oh, Jadi dia bisa ambil dari memilih. internet. Iya, betul. Oh, memilih. Nah, iya, memilih gambar itu berarti eh, dia yang menentukan sendiri gambar yang sesuai dengan dia, bukan dari penelitinya yang memilihkan gambar gitu, Bu. Betul. Dia. Memang kita mau membaca cara berpikir dia. Karena makanya dia yang memilih gambarnya. Kita cuma Gitu. berikan topik aja, topik berkaitan topik kita yang mau kita lihat gitu. Misalnya adopsi AI. Mengapa dia bisa mengadopsi AI? Makanya dia ngasih gambar tadi, apa namanya, ada anak panah. Oh, ternyata dia mengadopsi AI karena sebuah akurasi atau AI ini akurat begitu. Ada juga yang memberikan gambar apa tadi terkait dengan eh, gambar keuang gitu ya. Ini bisa menghasilkan dan sebagainya begitu, Bu. Kita menganalisisnya. Jadi mereka memilih gambar aja. Eh, Kalau kata kunci di awal itu, apakah pasti akan sesuai dengan keinginan kita sebagai peneliti, Bu? Karena Oh, AI itu kan pasti juga menyarankan sesuatu yang berbeda-beda ya. Tidak akan tergantung kata kunci yang kita berikan gitu loh, Bu. oh iya. Kalau itu karena yang pertama kan storytelling, Bu. Jadi mereka sudah memilih gambar. Jadi kita tidak mengarahkan mereka. Mereka yang storytelling sendiri. Mungkin kita prosesnya cuma lettering aja. Kita menstimulasi. Kenapa kamu milih ini gitu-gitu.
Begitu, Bu. Hmm, baik, Bu. Kalau kemarin penelitiannya Bu Okta yang eksternal itu contohnya apa, Bu? Lebih ke praktek yang apa, Bu? eh Praktek itu tadi Bu, adopsi AI. Jadi kita pengen melihat kenapa seseorang ini adopsi AI. Jadi sebenarnya masalah utamanya itu Bu, itu kan adopsi AI sebenarnya di Indonesia itu masih rendah nggih bagi pelaku bisnis. Mungkin bagi mahasiswa banyak, tapi bagi pelaku bisnis itu khususnya UMKM itu rendah. Jadi saya sebenarnya motif utamanya adalah pengen melihat eh, bagaimana AI ini bisa diadopsi dan kemudian faktor-faktor apa sebenarnya yang mendorong adopsi ini gitu, yang bisa meningkatkan begitu. Sehingga tadi saya menghasilkan faktor-faktor terkait dengan kolaborasi, faktor-faktor terkait dengan inkubasi itu bisa mendorong adopsi begitu. Hmm. Kalau ini, maksudnya apa ya Bu ya? Maksudnya dampak positifnya lebih jauh itu apa ya nanti ya? Oh iya, terima kasih Putri. Dampak positifnya lebih jauh itu lebih kepada peningkatan adopsi Bu bagi pelaku bisnis. Jadi ketika kita sudah tahu faktor-faktor apa aja yang bisa yang bisa mendorong gitu, pastinya kebijakan pemerintahnya sih Bu. Itu bisa Hmm. meningkatkan itu tingkat adopsi tersebut. Nah, salah satunya yang saya rekomendasikan itu adalah terkait dengan inkubasi teknologi begitu. Jadi pemerintah bisa menggunakan inkubasi teknologi untuk meningkatkan adopsi AI gitu, Bu. Hmm. Nanti itu maksudnya gini Bu, Halo, Bu dampaknya Okta. ke UMKM sendiri itu apa-apa? Pemasarannya lebih meningkat, promosinya lebih jauh lebih baik gitu. Maksudnya itu bukan hanya adopsi saja gitu. Kalau menurut saya itu, maksudnya sepengetahuan saya AI itu kan cuman media ya. Nah, itu mungkin dampaknya ke sana apa ini? Apakah bisa meningkatkan manajemen, meningkatkan kualitas manajemen seperti itu loh. Oke, sebenarnya kalau terkait dengan topik ini, Bu, itu tuh kita lebih kepada kebijakan pemerintahnya sih, Bu. Kita lebih ke apa ya namanya segmennya ke kebijakan pemerintah. Kalau Hmm. untuk nggih, jadi dia Kebijakan harusnya pemerintah bagaimana? maksudnya Nggih, yang seperti apa, Bu? harus memfasilitasi yang bagaimana begitu, Bu? Apakah dia harus memfasilitasi terkait dengan pelatihannya Enggak, maksudnya gini, Bu. atau pripun, Bu? Nggih, kalau di Maksudnya UMKM-nya ya, gini, dengan nggih. adanya UMKM itu bisa mengadopsi Oh, ya, ya, ya. AI, itu dampaknya ke UMKM sendiri itu apa? Karena AI itu nggak harus dari kebijakan pemerintah gitu ya. Justru kebijakan pemerintah bagi sebagian kan memang AI itu kan kurang ini juga gitu ya. Nggih. Nah, itu. Jadi Saya dampak ya, positifnya gitu. ya, Jadi siap, Bu. mungkin kalau berbicara kayak gitu itu nanti luarannya Bu Okta itu bilang itu apa gitu. Oke. Ini Bu, sebenarnya dampak positifnya untuk UMKM ketika dia mengadopsi nggih Bu, itu pastinya ini Bu, apa namanya terjadi peningkatan atau percepatan bisnis Bu. Karena kalau tadi konteksnya pada kreator digital ya Bu, dia kan mengadopsi menggunakan AI-nya adalah Leonardo dan Leonardo AI. Nah, Leonardo AI ini ketika kita hanya menuliskan gitu kan kreator digital itu kan dia apa ya menjual gambar-gambar digital begitu. Nah, ketik dia dengan menggunakan AI ini dengan tulisan begitu gambar digitalnya itu langsung keluar begitu. Sedangkan kalau dia menggambar itu kan butuh beberapa waktu ya, lama ya menggambar itu sekitar 1 minggu mungkin atau 1 hari begitu. Nah dengan AI ini cuman tinggal 2 menit itu langsung jadi gambarnya begitu Bu, langsung bisa dia jual begitu Bu Iya, sebenarnya. maksud saya ini kali ya Bu ya, mungkin tahapan penelitian itu diperjelas gitu ya menurut saya itu. Maksudnya ini itu saya masih ini Halo Bu. atau hilirisasinya Oh, gitu ya Bu ya. Nah, Oh itu nggak.
Bu Okta itu sampai kemana gitu. Jadi menurut saya roadmap-nya perlu diperjelas gitu ya. Jadi bukan hanya mempercepat dia untuk ini apa eh gambar atau apa gitu ya, kata-kata untuk promosi seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada dampaknya ke UMKM nanti itu Bu Okta mau melihat apa gitu. Ya, maksudnya sampai TKT 9 itu mau Bu Okta itu, oh misalkan dari yang dia UMKM kecil gitu ya, UMKM kecil yang pendapatannya berapa, kemudian nanti, oh dengan adanya dia mengadopsi AI ini, ternyata promosinya lebih bagus, lebih keren, ininya eh apa, brandingnya, kemasannya, kayak gitu lebih bagus seperti itu. Jadi mungkin dari beberapa aspek, beberapa indikator yang mungkin ininya dari Bu Okta gitu ya. Kemudian dari manajemennya seperti apa gitu. Nah, itu mungkin bisa di ini kan ya. Jadi secara komprehensif seperti itu. Lah, kemudian kalau mau ke ini, ke apa? ke melihat dari sisi psikologinya itu kan yang diukur kan konsumennya ya. Nah, nanti yang diukur konsumennya itu kalau sebenarnya kalau yang diukur konsumennya itu dengan adanya ini kita sudah tahu dampaknya apabila kalau menurut saya itu UMKM itu lebih enak diukur gitu ya secara kuantitatif pun bisa gitu. Nah, maksudnya tadi Bu ada indikator-indikator yang jelas gitu, tahapannya yang jelas gitu. Itu saya kira ya Bu Okta ya. Eh, baik Pemikiran Bu. saya sih seperti Ya, itu ya. Tapi iya kalau ini Putri. lebih kepada kebijakan pemerintah, menurut saya karena AI itu kan banyak ya, mungkin lebih kepada pelatihan gitu, bukan kebijakan ya. Kalau kebijakan itu kan sudah policy brief ya. Oh, nanti harus ini kan seperti itu. Kalau kebijakan. Nggih, Bu. Ya, tadi itu sebenarnya kalau manfaatnya itu kan ada RYTR juga ya, Bu. Itu untuk apa namanya? Itu kan lebih kalau digital marketing itu lebih cepat karena dia dengan mengeklikkan kata kunci begitu dia tidak perlu membuat caption dan sebagainya begitu. Sebenarnya terkait dengan UMKM juga digital marketingnya lebih cepat. Sebenarnya saya tadi itu nggak begitu menjelaskan penelitian saya sih, Bu. Saya lebih menjelaskan tekniknya ZMAT-nya ini. Nggih, gitu. Hmm, Nggih. ya, soalnya kalau pemikiran saya sih komprehensif ya, tidak hanya metode. Karena ini kan diseminasi penelitian ya, saya kira ini penelitian. Jadi maksudnya kita punya gambaran yang lebih jauh gitu ya. Nah, itu saya kira itu kali ya, Bu ya. Siap, Bu. Saya nggak begitu paham tujuan Niki, Bu, soalnya. Jadi saya kira ya udah saya sharing terkait ZMAT gitu. Nggak tahu kalau Ya. diseminasi. Oh iya ya, nggak apa-apa sih terkait dengan Gmail. Tapi ya Gmail sendiri itu kan untuk apa gitu loh. Kalau untuk kebijakan saya kira apa ya? Kebijakan pemerintah apa ya kalau untuk ini apa AI gitu ya. Itu Sulit tadi. juga gitu karena orang yang buat AI kan banyak. Habis itu nanti kalau UMKM diharuskan harus ngapain kan gitu kebijakan. Paling ya hanya fasilitator aja itu, Bu. Iya, kayak Fasilitator, pelatihan nggih. sebagai media gitu ya, dimasukkan dalam mungkin itu ke ini ya, apa dinas perindustrian kayak gitu, dinas sosial kayak gitu yang sering memberikan pelatihan, Nggih. dimasukkan Atau dalam kurikulumnya mereka kali ya. nggih. Sama mungkin inkubasi, Bu. Inkubasi itu penting sih. Inkubasi karena mungkin basicnya kan UMKM itu kan lebih lemah pada digital nggih sama teknologi. Jadi dengan inkubasi itu lebih apa ya? Lebih lebih bisa melek teknologi dan juga didampingi begitu mungkin untuk penerapan ke bisnisnya. Iya, betul betul. Oke, saya kira itu Bu Oktan ya. Tadi saya gabung-gabungkan ini apa ini? Soalnya
Kalau Barang asing Bu memang Bu. Zimet barang asing. penelitian itu kan harus menghasilkan ya, menghasilkan. Artinya itu kita luarannya kan harus jelas mau ngapain sih gitu loh. Kalau penelitian hanya dasar-dasar-dasar itu kan nanti nggak ada ini aja luarannya produknya itu apa, Oke. walaupun produknya nanti itu sebuah apakah policy brief ataukah ya tadi policy brief yang mungkin kerjasama dengan dinas perindustrian kayak gitu kali ya. Apa nanti mau menyusun sebuah model apa gitu kali untuk UMKM biar meningkat kayak kayak gitu kali ya. Oke, betul Bu. Ya Iya. ini basicnya hanya memang mengeksplorasi sih Bu. Ini karena kan apa ya namanya eh menangani kelemahan dari wali ini. Jadi sesuatu yang Iya. tidak bisa terungkap nggih, bisa terungkap dengan metode ini begitu. Jadi lebih tepatnya memang ini digunakannya mix sih Bu, mix method. Jadi pendamping gitu. Oke, oke Bu. Baik Putri, begitu nggih Bu Okta. Makanya tadi saya sempat nanya eh, untuk penelitiannya Bu Okta tuh menghasilkan apa? Karena bagi saya ini juga hal yang asing sekali ya untuk menggunakan AI dalam kita berarti kan pasrah betul sama AI ya. Karena it- keluar cuma dikasih sedikit dan mereka menggambarkan. Nah, AI yang akan menggambarkan. Sepengalaman saya sih untuk AI ya Bu, ini sharing aja Bu. AI itu untuk menggambarkan uh, apa yang ada di pikiran kita tuh kadang biasanya tuh tidak pas gitu Bu. Kurang pas gitu kalau clue yang kita kasihkan ke dia ke AI itu tidak tepat juga gitu. Jadi nggak bisa menggambarkan dengan baik gitu loh menurut saya. Jadi memang harus eh, memberikan clue yang tepat untuk AI supaya AI dengan baik akan menggambarkan. Itu pun biasanya tidak akan semudah itu kalau kami menggunakan AI gitu. Gitu Bu. Itu tuh saran dari kami sih yang biasanya kita menggunakan dan kami juga kami juga sebenarnya menggunakan AI itu hanya untuk membantu saja, tidak bisa sebagai data asli gitu. Karena konsepnya AI sendiri kan, contohnya ya ChatGPT juga itu tuh dia konsepnya itu mengambil semua data yang ada di internet, kemudian dia mengolah eh, kata-kata itu yang sesuai dengan clue kita aja gitu. Dia asal ambil punyanya orang gitu. Tidak langsung kita bisa pakai. Makanya ketika kita mau penelitian terus mengambil data dari AI langsung itu perlu dicek dari plagiarismenya karena bisa jadi dia hanya mengambil punyanya orang langsung dipakai kayak gitu loh Bu. Nah, ketika nanti menggunakan Gmail juga langsung ketika mengadopsi langsung gambar dari situ eh, perlu memang sepertinya perlu dicek juga ya Bu untuk batasannya apakah perlu ada plagiasi dan yang lain sebagainya atau apa itu akan datanya pengaruh nggak sih kalau Bu Okta pakai kayak gitu misalkan untuk penelitiannya Bu Okta juga karena itu bukan data penelitian yang mandiri ya karena datanya juga dari AI kayak gitu. Mungkin Oh, kalau saya tanyanya masih yang nggih, di situ sih Bu. nggih, nggih. Bu Ulfi, kalau sebenarnya kalau gambarnya itu bukan ambil dari AI ya Bu. Jadi kita ini konstruknya temanya adalah AI. Tadi sebenarnya contoh sih Bu, saya itu lebih kepada pendekatannya Zimet ini loh. Kalau terkait dengan penelitian saya itu tadi cuma contoh aja sebenarnya. Iya Eh, Bu, karena iya, masih nggih, kita masih nggih, umum abstrak banget. ya, nggih, Iya abstrak banget. nggih, Jadi mungkin iya, kalau untuk metode bisa dijelaskan lebih nggih. Sebenarnya dengan kalau kami yang masih umum banget nggih, itu. karena ini kan lebih kepada metode ya Bu pendekatannya, Iya, metode ZMAT-nya ini. Jadi kalau ZMAT-nya tadi itu ada
ada 10 pada dasarnya. Kalau kita wawancara biasa itu kan kita wawancaranya bisa pakai terstruktur, bisa juga pakai semi terstruktur begitu. Nah, dengan ini tuh adalah teknik wawancara baru, yaitu menggunakan gambar. Ngeten sih Bu, pada secara simplifikasinya begitu sih. Ini adalah teknik wawancara dengan menggunakan gambar. Tapi walaupun dengan menggunakan gambar, kita menggunakan tahapan-tahapan yang sistematis begitu. Ada 10 tahapan. Ngeten sih Bu sebenarnya. Oke, Bu. Nanti kita bisa lain kali Bu Okta bisa bergabung dengan kami sehingga bisa menjelaskan Zimet dengan contoh yang lebih real lagi, Bu. Biar saya terutama saya juga kurang masih awam banget terkait metode itu. Baik, Oke, mungkin Bapak siap. Ibu masih ada pertanyaan lagi? Cukup nggih? Gus, ya Apa? ini misalkan Ah, multidisiplin gitu ya, maksudnya iya, diterapkan bisa di berbagai bidang kan ya, kerjasama juga iya, dengan FTTI nggih, juga Betul. gitu ya ini. Oke, betul, iya. betul. Bisa Bu, ini tekniknya ini bisa digunakan untuk FTTI, FKAS juga bisa Bu. Iya, soalnya apalagi nanti untuk ini ya, pengabdian masyarakat itu ya, jadinya lebih ini juga gitu. Ya, tapi Bisa maksudnya ini kan bisa langsung diimplementasikan ke masyarakat sebenarnya. bisa Ini Bu kan dari hasil wawancaranya. penelitian ini kan pelatihan tadi gitu kan harusnya nggak usah nunggu kebijakan pemerintah, tetapi kita yang langsung mengimplementasikan kepada masyarakat seperti itu ya. Itu kan kalau mungkin tadi terkait dengan kebijakan, modal atau apa, itu kan penelitiannya ya. Kalau pengabdiannya mungkin kita bisa langsung implementasikan ke masyarakat, apalagi UMKM yang masih kecil gitu. Saya kira itu keren sekali Bu Okta ini bisa kerjasama, makanya manajemen ini bisa kerjasama di mana-mana ini. Oke, Ibu, Baik, begitu Bu. ya Bu. Kak, nggih, nggih. nggih. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Okta, terima kasih Putri, terima kasih Bapak Ibu semua. Sebelum kita menutup acara hari ini, eh, is- sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada Bu Okta yang telah bergabung pada acara Ngobris, kami berikan sertifikat secara simbolik kepada Bu Okta. Semoga penelitian Bu Okta juga sukses terus dan dapat berkolaborasi dengan yang lainnya. Semoga Bu Okta juga berkenan menerima sertifikat secara simbolik dari kami. Terima kasih Bu Ulfi, Putri. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Acara selanjutnya kita sesi foto bersama sebentar nih Bapak Ibu. Mohon kameranya diaktifkan. Baik. Saya ambil gambar nih. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bu Okta, terima kasih Putri, terima kasih Bapak Ibu semua telah bergabung pada acara Ngobris di akhir tahun ini. Semoga Ngobris tahun depan dapat berjalan dengan lancar dan lebih ramai lagi ya. Eh, Sebelum acara ini saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Okta yang telah berkenan sharing ilmu dengan kami. Semoga kita dapat berjumpa di acara ngobrol selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam acara ngobrol ini. Saya juga minta maaf apabila saya dalam membawakan acara hari ini terdapat kesalahan baik tutur kata ataupun perilaku. Saya Ulfi Saidata Aisy, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Okta. Terima kasih Sami-sami. Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa ngobris di tahun depan.